Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa Allah rahmati, ridhoi dan lindungi kita semua. Amin. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, pada sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Semoga kita diistiqomahkan dari mulai hari pertama kita mulai melaksanakan ibadah saum dan juga tilawatil Quran dan juga motivasi yang akan disampaikan oleh beliau. Insyaallah kita akan simak dan insyaallah kultum kali ini dan dari pertama sampai kedepannya akan diupload di YouTube channel kami yaitu Al Muhajirin Antapani Kidul. Dan setiap harinya kami akan upload siapa penceramah dan imam pada jadwal-jadwal tersebut dan sudah kami unggah di Instagram kami Al Muhajirin Antapani Kidul. Yang selanjutnya kami menyampaikan informasi bahagia bagi para orang tua juga ananda. Insyaallah Al Muhajirin bekerjasama dengan Maghrib Mengaji Al Muhajirin, kemudian Rumah Tasbihul Quran dan Kampung Dongeng akan menyelenggarakan pesantren kilat Ramadan Al Muhajirin yang bertemakan MBG ya, dalam rangka mensukseskan program pemerintah. Ya, MBG ini artinya adalah bukan MBG makan bergizi gratis ya, tapi MBG Muslim Beradab Generasi Hebat. Nah, temanya adalah tema utama itu. Kemudian nanti akan disampaikan juga tema terkait Aku bangga dengan fitrahku, yang mana tema tersebut diangkat dikarenakan sekarang lagi marak siswa pelajar dan juga mohon maaf penghafal Quran yang menjadi korban LGBT. Nah, oleh karenanya kita angkat tema tersebut untuk membentengi putra-putri kita dari boti-boti ya atau pasukan LGBT. Dan insya Allah juga selain itu akan ada lomba adzan dan juga pildacil. Oleh karenanya karena ini terbatas, dipersilakan untuk men-share dan mendaftarkan Anda. Demikian kami sampaikan. Info selengkapnya bisa dilihat di link Al Muhajirin Antapani Kidul. Demikian kami sampaikan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah. Sahabat ini adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Selain Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair bin Awam dan yang lainnya. Talha bin Ubaidillah, beliau menceritakan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadisnya. Ia mengatakan bahwa ada 2 orang pemuda yang musyrik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian keduanya bersyahadat di hadapan Nabi, masuk Islam. Dan setelah itu keislamannya bagus. 2 pemuda ini menjadi pemuda yang taat. Bahkan salah satu di antara mereka kemudian berperang, berjihad di jalan Allah, lalu kemudian mendapatkan mati syahid. Satunya lagi masih hidup setahun kemudian. Setelah setahun barulah kemudian ia wafat. Talha bin Ubaidillah meriwayatkan bahwa suatu malam aku bermimpi seolah-olah bersama dengan 2 orang itu, dan aku merasa seolah-olah berada di sisi surga. Lalu datanglah seseorang dari dalam surga, lalu kemudian memanggil salah satu di antara 2 orang itu. Dan yang pertama dipanggil adalah yang mati belakangan. Dipanggil, kemudian ia masuk surga. Setelah itu keluarlah kembali orang itu dan memanggil
orang yang mati syahid, lalu kemudian masuk ke dalam surga. Setelah itu orang ini mengatakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, adapun engkau pulanglah kembali, sekarang belum saatnya. Kemudian ia terbangun. Nah, mimpinya ini kemudian diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, ya, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka merasa heran dengan mimpinya ini. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian heran?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, orang yang pertama lebih sungguh-sungguh, ia berjihad dan mendapatkan mati syahid." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah orang yang kedua ini hidup setahun kemudian? Bukankah ia mendapati Ramadan? Bukankah ia memperbanyak salat, ruku dan sujud? Maka perbandingan antara keduanya seperti langit dan bumi." Hadirin rahimakumullah, dari riwayat ini kita melihat bagaimana utamanya amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Orang yang kedua tadi, dia hidup setahun kemudian daripada orang yang pertama, lalu kemudian melakukan amal soleh di bulan Ramadan, dan itu membuat dia bisa mengungguli orang yang mati syahid. Padahal kita tahu mati syahid itu adalah kematian yang paling mulia, masuk surganya tanpa hisab. Orang yang mati syahid masuk surga tanpa hisab, bisa memberikan syafaat kepada 70 orang, ya, tidak ditanya di alam kubur, tetapi kemudian didahului keutamaannya oleh orang yang melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, tentu amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan berbeda dengan amal soleh yang dilakukan di bulan selainnya. Salat-salat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan berbeda dengan salat-salat sunnah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Qiyamul lailnya berbeda. Tilawah yang kita lakukan di bulan Ramadan berbeda, Pak, bacaannya dengan bacaan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Sedekah kita di bulan Ramadan berbeda dengan sedekah kita di luar bulan Ramadan. Zikir kita di bulan Ramadan berbeda dengan di bulan-bulan selainnya. Istighfar kita, taubat kita dan seterusnya berbeda semua. Nilainya tidak sama. Bahkan saking utamanya sampai-sampai amal soleh ini dilakukan seorang di bulan Ramadan bisa mengungguli keutamaan orang yang mati syahid. Padahal kita tahu jihad fisabilillah yang menjadi sebab mati syahid itu adalah amal puncak di dalam Islam, sebagaimana Nabi mengatakan bahwa jihad itu dzirwatu sanamil Islam, ya, amal yang paling puncak di dalam Islam. Tapi kemudian sekali lagi bisa terungguli dengan amal-amal yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang umur atau usia umatnya. Kata beliau, umatnya itu usianya baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Lalu mari kita bandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Ternyata usia umat-umat terdahulu demikian panjang, jauh berbeda. Bayangkan, kalau usia umat Muhammad antara 60 dan 70 tahun saja, Nabi Adam usianya 1000 tahun. Kemudian Nabi Nuh, ia berdakwah, usia dakwahnya saja disebutkan di dalam Al-Quran, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun dikurangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Itu usia dakwahnya saja. Adapun usianya sendiri dalam riwayat yang lebih roji, insyaallah dikatakan bahwa usianya sampai 1400 tahun. Demikian juga nabi-nabi yang lain, rata-rata ratusan tahun. Nabi Ibrahim ada yang mengatakan 174 tahun, ada riwayat yang mengatakan 200 tahun, umumnya ratusan tahun, ya. Lalu dengan usia yang ratusan tahun itu tentu amal solehnya lebih banyak.
Usia ibadah mereka lebih panjang dibandingkan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh atau di zaman Nabi Ibrahim atau di zaman Nabi Adam. Anggaplah setengah usia mereka adalah ibadah kepada Allah. Berarti usia ibadah mereka 500 tahun. Seandainya umat Muhammad SAW seluruh usianya digunakan untuk ibadah, masih belum cukup untuk menyamai mereka, apalagi mengunggulinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan karunia besar kepada umat Muhammad SAW. Allah memberikan kepada kita momentum-momentum yang dengannya kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita bisa mengungguli usia ibadah umat-umat terdahulu. Dan di antara momentum itu adalah hadir di bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar. Yang siapa mendapatkannya, ia menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya di satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Cuman satu malam saja. Jadi boleh jadi ada atau bahkan mungkin banyak di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usia mereka tidak sampai 80 tahun, tetapi di sisi Allah usia ibadah mereka lebih dari 80 tahun, 83 tahun atau bahkan mungkin lebih. Anggaplah misalnya di antara kita ada yang selama 10 tahun berturut-turut di 10 malam terakhir bulan Ramadan menghidupkannya dengan ibadah kepada Allah. Lalu kemudian ia mendapatkan Lailatul Qadar selama 10 kali. Berarti kurang lebih dia telah memiliki tabungan usia ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala 830 tahun. Usia ibadahnya tidak dikurangi dengan maksiat. Usianya mungkin 60 tahun, 70 tahun, tetapi usia ibadahnya bisa sampai 830 tahun. Atau misalnya ada orang yang usianya anggaplah misalnya sekarang 60 tahun atau 65 tahun. Sejak pemuda ia menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Lalu kemudian ia mendapatkan 40 kali Lailatul Qadar. Berarti berapa tuh usia ibadahnya? 3.200 tahun sekian. 3.200 tahun usia ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini melampaui usia umat-umat terdahulu. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat ini. Maka hadirin rahimakumullah, meskipun kita belum sampai ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, tapi tidak ada salahnya saya mengingatkan untuk mempersiapkan diri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara tentang Lailatul Qadar, beliau menyampaikannya di awal Ramadan. Beliau mengatakan, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu alaikum fihi siyamuhu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kepada kalian dalamnya untuk saum. Lalu kemudian beliau mengatakan tentang Lailatul Qadar. Beliau mengatakan, "Man hurima 'alaiha faqad hurima." Maka siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar, maka ia diharamkan dari kebaikan Ramadan. Dan itu beliau sampaikan di awal. Kata para ulama, dengan hadis ini, siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar maka sungguh diharamkan dari kebaikan Ramadan. Maka seolah-olah siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar maka ia telah gagal dengan Ramadannya. Maka mari kita mempersiapkan diri. Ya, meskipun kita baru masuk malam ke berapa Pak? Malam ke-7 Pak ya? Malam ke-7 atau ke-8. Meskipun kita masih di awal, tetapi tidak salahnya kita mempersiapkan diri untuk malam-malam puncak atau waktu-waktu puncak dari bulan Ramadan. Jangan sampai luput, karena kita melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan usia ibadah kita 83 tahun, bahkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita untuk melakukan amal saleh di bulan Ramadan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita kepada keridhoannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات